Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Bro View. Kali ini saya akan melanjutkan kembali alur cerita film dari Mayor of Kingstown. Dan sekarang kita masuk ke episode 5 dan ke-6. Untuk itu sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan nutbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk ke filmnya. Previously on Mayor of Kingstown. What? Liv. Yeah, I'm strong. Carlos runs the locals, right? I got a warrant. What for? What the? I gave you, and now I'm taking it all. Di awal film, Mike sempat dilarang oleh seorang polisi yang tidak mengenalinya untuk memasuki TKP. Lalu dia minta bantuan Steffi agar mengizinkannya masuk. Hey, man, they ain't done with him yet. Mike bertanya kepada pelayan apa yang sebenarnya terjadi di dalam. Pelayan ini mengatakan bosnya menembaki kedua polisi itu lalu mereka membunuhnya. Fuck it. Sementara itu, Kyle dan Ian mendapat kecaman dari Tom, seorang pengawas kepolisian untuk memastikan penembakan mereka memang sah. Mike lalu datang mendekat, melakukan pembelaan terhadap Kyle dan Ian. Dan wanita ini adalah Evelyn, seorang jaksa wilayah sekaligus teman kencannya Mike. Thank you. Ternyata, pecandu yang duduk di sana terkena tembakan dari Ian. Dan masalahnya, dia hanya punya pisau, pipa tajam, dan $2. Thanks, Mike. Tom mengaku melakukan ini justru untuk menutupi tindakan mereka bukannya menjerumuskan. Mike meminta Tom membuat kejadian ini sebagai penggerebegan pengedar. Pemilik kedai pizza itu pengedar narkoboy dan orang itu adalah pelanggannya. Jika narkoboy ditemukan pada korban, Tom akan setuju dengan Mike. Dia lalu masuk ke dalam untuk melihat jenazah korban. Hal yang sama Mike katakan kepada Steffi dan Evelyn dan dia setuju dengan hal ini. Help yourself to my crime scene. Yeah. Sebagai bentuk terima kasihnya, Mike lalu mengajaknya kencan. Why don't we do dinner later this week? Di dalam penjara, ada seorang petugas yang bernama Ernie yang sering jadi bahan ledekan rekan-rekannya. Bahkan di saat dia lembur dan makan makanan penjara. Menurut mereka, penjara ini justru jadi tempat kediaman untuknya daripada di rumahnya sendiri. Bosan dengan ocehan mereka, Ernie memilih untuk pergi. Mereka sepakat untuk memberikan hidangan spesial bagi si Daryl yang saat ini ditempatkan di sel isolasi. Gangster ini langsung marah karena makanan yang dihidangkannya mirip seperti waduk. Mike kedatangan klien bernama Doug Hart. Adiknya dijatuhi hukuman 2 tahun hanya karena ikut-ikutan di jalanan sampai polisi menangkap pengemudinya dan semua penumpangnya karena kasus tabrakan itu. Dia sebenarnya seorang siswa berprestasi dan usianya baru 16 tahun. Di penjara khusus anak itu, anggota geng akan dibedakan dengan populasi umum. Terdapat 400 anak di geng sek dan 80 orang populasi umum. Tapi Mike tidak bisa dibohongi karena dia sudah tahu sebenarnya saudara Doug Hart ini memang seorang gangster yang sedang diincar oleh kawannya sendiri. Dia harus membayar di muka jika saudaranya ingin selamat. Selanjutnya, seorang pria bernama Shaw dikirim dari jaksa wilayah untuk menemui Mike. I'll stand. Thank you. If you stand. Kasus tentang putranya yang diculik dan dibunuh dan sampai saat ini jenazah putrinya belum juga ditemukan. Pelakunya bernama James Parker yang saat ini sedang menghitung hari untuk eksekusi mati. Tapi setelah dia mengaku, dia membantahnya lagi. Pelaku tidak akan diadili karena tidak ada mayat sebagai buktinya. Shaw paham betul pengaruh Mike terhadap penjara itu sangat unik. Jika Parker mau mengakui pembunuhan putrinya itu, persidangan akan digelar lagi. Yang berarti eksekusi matinya akan ditunda lagi. Shaw hanya ingin pelaku secepatnya mati agar penderitaan putrinya di alam sana berakhir. Ternyata pelaku dan pengacaranya itu pintar karena dengan pengakuan tambahan akan memberinya persidangan lagi. Dan itu akan memberinya waktu 3-4 tahun lagi per pengakuan.
Shaw yakin dia itu memang monster yang layak mati secepatnya. Karena itu dia membutuhkan bantuan Mike yang memiliki akses ke setiap narapidana yang tidak dimiliki detektif swasta. Oscar. Meskipun Mike menolak biaya untuk kasus ini, tapi Shaw tetap memberinya cek. Dan waktu Mike hanya 2 minggu sebelum tanggal eksekusi. Kembali ke Iris yang baru tiba di sebuah klub malam milik Craig. Anak buah Milo yang bernama Joseph ini menyuruh Iris untuk membuka bajunya dan menari di atas panggung. Turn around. Craig menilai wanita ini akan menghasilkan banyak uang. Tapi Joseph tidak setuju karena Iris ditugaskan untuk menggoda hakim dan dia butuh penyamaran. Mike mendapat informasi tentang perlakuan petugas penjara kepada si Daryl. Bunny khawatir si bos itu akan mengamuk, karena itu dia meminta Mike memberi peringatan kepada para petugas penjara itu. It's not me, and you know it. Selanjutnya, mereka membahas adik Duckhart yang saat ini berada di dalam penjara anak yang sedang mendapat masalah. Mike peduli karena anak itu masih berusia 16 tahun, dan karenanya dia membutuhkan bantuan Bunny. I care about his little brother. God. Inilah alasan Mike tahu betul seluk-beluk seluruh gangster di kota dan permasalahannya karena dia bergaul baik dengan para gegeduknya. Mike lalu bertanya, apakah ada orang Bunny yang ditempatkan dekat selnya James Parker? Bunny cukup terkejut saat mendengar nama psikoplog itu. Menurutnya, orang kulit putih itu unik. Mereka tidak bertahan hidup dengan saling menembak seperti kulit hitam. Tapi sekalinya membunuh, bisa 20 orang sekaligus, bahkan nekat memakannya. Bunny akan membantunya, namun dia juga membutuhkan bantuan Mike untuk mengantar sepupunya yang bernama Hakim yang akan bertanding hoki dengan timnya. Awalnya Mike menolak, tapi pada akhirnya dia pun setuju. Hey, look into that Parker thing for me, would you? Saat dalam perjalanan terungkap jika Mike dan Bunny itu pertama kali bertemu saat mereka berdua ditempatkan di dalam penjara. Kepolisian melakukan pertemuan dalam rencana penangkapan Carlos Jimenez. Padahal sebelumnya Mike memintanya menangkap pria tersebut, lalu dia sendiri yang akan membebaskannya. Tahun 1998, Carlos pernah ditangkap karena perampokan bersenjata. Dia dijatuhi hukuman 20 tahun, lalu mengabdi di Youth Authority. Pernah dipindahkan ke mall saat berusia 18 tahun dan pernah dituntut 3 pembunuhan kala itu. Atasannya sempat menyindir Ian dan Kyle yang hadir di sana karena perintah komisaris. Mereka disuruh berada di belakang saat penangkapan target karena tidak ingin ada baku tembak koboi lainnya. Carlos harus ditangkap kembali karena dia positif narkoboy dan secara mutlak pembebasan bersyaratnya gugur. Itu artinya dia berhutang hukuman selama 2 dekade atau 20 tahun. This house is down an alley. On the street and run our APC right through the back wall of that house. Do it. We run an FBI's frequency or the... Terungkap masalah yang dihadapi oleh Ernie di rumahnya karena dia memiliki anak yang mengalami keterbelakangan mental. Ditambah mantan istrinya yang selalu ngoceh membuat Ernie tidak betah di rumah. Mike melihat permainan hokinya si Hakim. Tampak seorang pria dan kawan-kawannya yang mirip preman mengawasi juga anaknya di tim lain. Polisi berhasil menangkap Carlos tanpa perlawanan sama sekali. Permainan menjadi keras karena anak pria ini bermain curang kepada Hakim. Craig melihat Iris hanya mengobrol dengan tamu klubnya tanpa menari, tapi dengan obrolan itu Iris tetap bisa menghasilkan uang. Bahkan dia mengaku sudah dilamar oleh Mike, karena itu dia tidak mau bermain lebih dengan tamunya. Mungkin saking terseponanya Iris kepada Mike, karena itulah Iris dengan percaya diri menyebut dia sebagai calon suaminya. Puluhan anjing-anjing milik Carlos pun dibawa petugas. Pertandingan berubah menjadi perkelahian dan Mike tidak terima saat Hakim dianiaya si bapak anak itu. Nice. Bahkan Mike dikepung teman-temannya. Dia turun ke lapang untuk melindungi Hakim. Alhasil, mereka berdua pulang dengan wajah bonyok, tapi Mike justru senang karena menganggap Hakim seperti anaknya sendiri, padahal dia anak kulit hitam.
Di saat Mike makan malam bersama Evelyn, keduanya sepakat sebetulnya mereka berpura-pura saling menyukai hingga berakhir di atas ranjang. Man on the planet that I would ever have a Mike langsung pergi karena kata-kata Evelyn menyinggungnya. Good night. Setelah ditangkap, Carlos melalui prosedur pemeriksaan dan pengecekan untuk selanjutnya dijebloskan ke dalam penjara. Di sisi lain, ditampilkan para dokter sedang melakukan operasi terhadap kaki anjing. Dan malam harinya, Mike kembali menemui Bunny yang tertawa karena hakim menganggapnya seperti Superman. Mike berjanji di pertandingan selanjutnya dia akan membawa puluhan orang untuk menandingi lawan-lawannya. Dia bercerita setiap kali marah, Mike akan mengingat kakaknya. Bunny mengatakan setiap lelaki di keluarganya akan berakhir mati atau di penjara. Dan sebetulnya dia berharap hal itu terjadi juga kepada hakim. Dalam sejarahnya, 500 tahun orang kulit hitam selalu berlari agar mendapatkan kebebasan. Sejak 150 tahun lalu, perbudakan telah berakhir. Kedua sahabat dari ras kulit putih dan hitam ini menjadi simbol tidak perlu ada kasus-kasus lagi rasisme. Dan saat ini yang mereka perjuangkan adalah perdamaian. Dan setelah itu film pun berlanjut ke episode 6. Sam ditugaskan di atas menara untuk melihat kegiatan para napi yang berada di halaman. Dia melihat tahanan ini terbagi dalam dua kelompok yang akan saling menyerang. Saat itu juga, alarm bahaya lalu dinyalakan. Dan Sam mengambil senjatanya. Puluhan gas air mata ditembakkan untuk mengatasi kerusuhan ini. Sam lalu memberikan tembakan peringatan. Saat seorang napi kulit hitam ditusuk, Sam mendapat perintah untuk menembak pelakunya. Sialnya, Sam justru menembak korbannya. Ratusan polisi anti huru-hara diterjunkan untuk mengatasi keadaan. Karena kesalahan tadi, kepala penjara melakukan rapat dengan petugas sipir senior termasuk tim sebagai pamannya. Sam tidak bisa lagi ditugaskan di penjara laki-laki karena pasti dia akan menjadi target pembunuhan tahanan lain yang marah kepadanya. Kepala penjara akhirnya memutuskan untuk memindahkan Sam ke penjara wanita. Dia lalu bertanya kenapa 3 ketua geng Crips berada di sel isolasi. Ed beralasan karena menolak mematuhi peraturan. Dan karena kerusuhan tadi, sistem lockdown pun diberlakukan. Bahkan aliran listrik pun dimatikan. Dampaknya, Bunny sangat marah dan menyuruh Mike untuk segera datang. Kemudian, banyak orang yang menghubunginya karena kasus kerusuhan dan keteledoran fatal yang dilakukan Sam, termasuk si Iris yang tiba-tiba meneleponnya. Dengan nada tinggi, Bunny menyebut temannya menjadi korban penusukan dan petugas malah menembaknya juga. Ditambah lagi, 3 ketua gengnya ditempatkan di EDSEC. I ain't fucking make it. My boy in the back. Bunny mengancam akan membunuh Sam meskipun resikonya gengnya akan berperang dengan polisi dan SWAT. Mike mengingatkan temannya ini, dia itu seorang pengedar narkoboy dan aparat selalu mengintai dirinya selama 24 jam penuh. Mereka tidak bergerak karena Bunny hanya menjualnya di halaman ini. Mike memberinya saran untuk bicara daripada mengandalkan emosi yang justru akan merugikan dirinya sendiri. All right. Nah. Then feed him something else. Mike selanjutnya menemui Duke karena dia tahu anggotanya yang memulai kerusuhan yang mengakibatkan 50 anggota Crips kulit hitam berakhir di rumah sakit. Duke balik menyalahkan mereka karena menyalahi kesepakatan. Dia bahkan siap melakukan perang di luar penjara, meskipun Mike mengancam aparat akan menurunkan garda nasional dan tank baja di rumahnya. Duke meminta Mike untuk menekan petugas penjara agar menghentikan lockdownnya. Orang ketiga yang Mike temui adalah Ed. Mike mengingatkan karena kejadian ini Sam akan menjadi sasaran mereka di dalam atau luar penjara.
Ed sepertinya keras kepala, juga tidak mau lembek kepada tahanan. We let up now, we look weak. Justru dia ingin menekan sampai mereka menyerah. Itu cara yang salah karena kali ini mereka tidak akan menyerah. Mike meminta Ed untuk melonggarkan hukuman dan cabut lockdown-nya. Karena Iris gagal mendekati Mike dengan cara lembut, Milo menugaskan Yosef untuk melukai Iris agar Mike menyelamatkannya. Tangan Iris pun dipukuli hingga terluka parah. Saat Mike kembali ke kantornya, dia dan Rebecca melihat Iris datang dengan luka parah di tangan dan perutnya. Mike akan menyuruh Rebecca membawa Iris agar tidak banyak pertanyaan dari dokter yang bisa menyebabkan polisi ikut terlibat. Karena Mike paham Milo menugaskan Iris untuk menjebak hakim dan anggota Kongres agar berada di bawah kekuasaannya. Becky, you're up. Mike lalu berangkat lagi sambil meminta bantuan Ian dan Kyle. Sebelum masuk ke bar, dia meminta mereka menunjukkan rencananya agar kasus seperti di kedai pizza itu tidak terulang lagi. Mike masuk dan langsung menghajar habis-habisan si Yosef. Jesus Christ. Ini bentuk pembalasan karena yang dilakukannya kepada Iris. Kyle dan Ian tidak percaya mereka hanya disuruh menonton saja, setelah itu mereka pun pergi. Mike kembali ke kantor karena Iris tidak mau pulang setelah mendapat pengobatan. Dia mengaku saat usianya 11 tahun sudah diperkaos ayahnya dan ibunya justru membiarkan hal itu hingga dia mengusirnya dari rumah. Iris tidak bisa pergi karena kemanapun dia sembunyi, Milo akan menemukannya. Mike akan meminta keterangan dari Iris tentang para pejabat, anggota dewan hingga polisi yang pernah tidur dengannya untuk diserahkan kepada FBI. I'll stay in the office. Saat pulang ke rumah, Kyle diomeli ibunya karena kasus penembakan di kedai pizza. Selain itu, dia menyuruhnya menjauhi Mike yang menurutnya seorang penjahat sejak dia di penjara. He's been a criminal since he was in prison. Miriam tidak mau Kyle terbunuh gara-gara Mike. Dia juga harus memikirkan istrinya yang saat ini sedang hamil. Di keesokan hari, 3 agen FBI datang meminta keterangan dari Iris sekaligus menunjukkan foto-foto pria yang sudah ditidurinya itu. Total ada 26 pria yang sudah ditidurinya di banyak hotel. Tidak ada satupun yang memberinya uang tunai. Namun, kadang dia mendapat hadiah seperti jam tangan, perhiasan, dan mobil Porsche. Satu agen FBI ini selalu tertawa melecehkan Iris, hingga dia disuruh menunggu di luar oleh rekannya. Yang mengejutkan, Iris mengaku berhubungan juga dengan pimpinan FBI di New York. Tiba-tiba, Milo menghubungi Mike dari dalam penjara untuk datang ke taman dekat benteng penjara. Jika Mike menolak, Milo mengancam akan membunuh Iris. Sampai di lokasi, datang seorang wanita bernama Candace menemuinya. Hey Mike. Ternyata Milo melakukan video call dari dalam penjara. Itu artinya Milo menyelundupkan ponselnya tanpa diketahui aparat. Milo menginginkan Mike melakukan sesuatu untuknya dan sebagai imbalannya Mike bisa memilih Iris atau Candace. About Candace, she more your flavor? Tentu saja Mike menolaknya. Ketika Candace menunjukkan perutnya, ternyata ditanam alat pelacak agar Milo tahu dimanapun para wanitanya berada. Jadi si Milo ini seorang penjahat kelas kakap yang memanfaatkan wanita-wanita seksoi untuk menjebak para pejabat, anggota Kongres hingga polisi dan FBI. Mike sadar Iris dalam bahaya, lalu dia telepon Rebecca untuk segera keluar dari kantor. 2 FBI itu masih di kantornya, tapi FBI bajingan itu tidak berada di sana. Rebecca disuruhnya berlari secepat mungkin. Singkat cerita, puluhan polisi mengepung kantornya. Setelah dipastikan aman, Mike naik ke atas. Di sini, dia mendapati 2 agen FBI itu telah tewas, sedangkan Iris tidak ditemukan di sana. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode selanjutnya.